Jadi, hendaklah kalian terus saling memberi dorongan dan menguatkan satu sama lain, seperti yang sudah kalian lakukan selama ini. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-15 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Meneguhkan dan menghibur satu sama lain. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, hendaklah kalian terus saling memberi dorongan dan menguatkan satu sama lain, seperti yang sudah kalian lakukan selama ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, Paulus menasihati orang Kristen untuk menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang yang mengharuskan mengenakan perlengkapan senjata Allah, yang juga termasuk membangun dan menghibur satu sama lain. Perintah terakhir untuk saling membangun dan menghibur satu sama lain hanyalah salah satu dari banyak perikop satu sama lain dalam perjanjian baru. Berikut beberapa di antaranya adalah saling mengasihi di dalam 1 Yohanes 13 ayat 34-35, mengasihi satu sama lain dan menghormati satu sama lain, Roma 12 ayat 10, saling melayani, Galatia 5 ayat 13, saling bersabar, Efesus 4 ayat 2, saling tunduk, Efesus 5 ayat 21, berbaik hatilah satu sama lain dan saling memaafkan, Efesus 4 ayat 32, menasihati satu sama lain, Ibrani 3 ayat 13. Ini semua didasarkan pada prinsip bahwa kita adalah anggota satu sama lain. Roma 12 ayat 5 menyiratkan saling bergantung di mana kita saling membutuhkan. Saling bergantung dirasakan dan diungkapkan paling tajam di dalam gereja ataupun jemaat lokal. Dalam pelajaran refleksi hari ini, saya ingin memusatkan perhatian kita pada tugas untuk saling menghibur dan saling meneguhkan, khususnya dalam hubungan kita sebagai anggota jemaat yang sama. Kita catat dulu perintahnya. Yang pertama, saling menghibur. Kata menghibur dalam bahasa Yunaninya adalah parakaleo, artinya untuk memanggil ke sisi seseorang. Oleh karena itu, baik nasihat atau penghiburan memberi gambaran di mana seseorang berjalan berdampingan, memberikan kenyamanan, bahkan nasihat. Sumber penghiburan. Setiap anggota jemaat adalah sumber penghiburan. Jemaat memiliki Allah sebagai sumber segala penghiburan, yakni Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah sumber penghiburan, seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, serta janji-janji Allah di dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudara kita harus menjadi sumber penghiburan, seperti yang diharapkan Paulus dari Tikhikus untuk jemaat Efesus dan Kolose. Seperti yang dilakukan orang lain untuk Paulus. Kita diberkati karena memiliki begitu banyak sumber penghiburan berbeda yang tersedia bagi kita. Yang berikutnya, menerima penghiburan yang diinginkan Tuhan. Kita sebagai pribadi harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan yang melibatkan melakukan kehendak Bapa, yang melibatkan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Sebagai pribadi kita harus makan dari firman Tuhan, sumber dari banyak penghiburan. Penghiburan yang datang dari sukacita dan kedamaian yang diberikannya.
kita harus bersikap sebagai anggota satu sama lain dan menghibur satu sama lain dengan penghiburan yang kita masing-masing terima dari Tuhan. Kita masing-masing menerima penghiburan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita masing-masing menerima penghiburan melalui hubungan kita satu sama lain. Tidak bisakah kita melihat pentingnya keterlibatan dalam gereja lokal, kecuali kita menjadi anggota yang aktif, saling menghibur, kita bisa kehilangan dan saudara-saudara kehilangan tentang penghiburan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Tuhan bermaksud agar kita menerima penghiburan dari dua sudut, secara horizontal melalui hubungan kita dengannya, secara vertikal melalui hubungan kita satu sama lain di gereja lokal. Mengapa menghilangkan diri kita dari berkat besar penghiburan dari Tuhan? Mengapa meremehkan diri kita sendiri ketika Tuhan menginginkan kita untuk memiliki penghiburan datang dan pergi? Kita tidak hanya menyakiti diri kita sendiri, tetapi juga saudara-saudara kita. Jangan melupakan kata-kata Yesus dalam Matius 25 ayat 41 sampai 46. Pertimbangkan sekarang juga harga untuk hal yang kedua, membangun satu sama lain. Kata membangun, bahasa Yunaninya adalah oikodomeo, artinya untuk membangun rumah. Digunakan secara kiasan dalam arti membangun, mempromosikan pertumbuhan rohani dan perkembangan karakter orang percaya dengan mengajar atau dengan teladan. Setiap orang menjalani proyek pembangunan kerohanian dibantu oleh upaya orang-orang di sekitarnya. Pentingnya pembangunan. Membangun satu sama lain adalah sesuatu untuk mengejar kebangunan rohani. Kita perlu berhati-hati agar tidak menghancurkan pekerjaan Allah. Kita harus rela saling menanggung jika itu berarti membangun. Saling membangun adalah kewajiban yang diberikan kepada semua orang Kristen. Yang berikutnya, menyelesaikan penciptaan yang diinginkan Tuhan. Itu dilakukan melalui gereja yang dirancang oleh Kristus untuk membangun dan membangun anggotanya. Dilakukan melalui kerja masing-masing anggota, melakukan bagiannya, dilakukan melalui kata-kata yang baik dan ramah satu sama lain. Poin kuncinya adalah ini, peneguhan penghiburan terjadi melalui keterlibatan kita satu sama lain di gereja lokal. Sebagai kesimpulan, kepada jemaat Tesalonika, Paulus dapat menindaklanjuti perintahnya untuk menghibur dan membangun satu sama lain dengan pernyataan ini. Sama seperti yang kamu lakukan, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Mereka sudah saling menghibur, mereka sudah membangun satu sama lain. Namun seperti perintah untuk mengasihi satu sama lain, selalu ada kebutuhan untuk semakin berlimpah. Bisakah Paulus mengatakan hal yang sama tentang kita sebagai gereja? Kita sebagai orang Kristen? Apakah kita terlibat dalam pelayanan memberikan penghiburan dan peneguhan bagi saudara-saudara kita? Jika kita bukan anggota jemaat yang aktif, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Semoga perintah Tuhan ini memotivasi kita untuk memeriksa diri dan hubungan kita dengan saudara-saudara kita di jemaat tempat kita bekerja dan beribadah. Jika Paulus dapat menulis hal yang sama kepada kita, sama seperti yang kamu lakukan juga, maka teruslah bekerja dengan baik. Dan ingat, kata-kata yang diberikan untuk menyemangati jemaat lain. Oleh karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah. Jangan biarkan apapun menggoyahkan keyakinanmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa dalam pimpinan Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 59. Sahabat Biblika yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tetap teguh, kokoh, bertahan di dalam segala keadaan dan kita dapat menjadi penghibur satu sama lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.